Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, terkhususkan pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang hadis-hadis yang terkait seputar wanita. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas hadis yang dimana Rasulullah SAW berkata, "Rifqan bil qawarir." Lembutlah terhadap kaca-kaca, yang maksudnya Rasulullah SAW mengibaratkan wanita dengan kaca yang mudah retak. Adapun hadis terkait hal ini datang dalam banyak buku-buku hadis, di antaranya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saya bacakan di antaranya. An Abi Kilabah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ini Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau berkata, "Utiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ba'dhi nisa'ihi wa ma'ahunna Ummu Sulaim. Faqala, waihaka ya Anjashah, ruwaidah sawqaka bil qawarir." Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sebagian istri-istrinya, dan bersama istri-istrinya ada Ummu Sulaim. Itu datang dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW sedang bersafar bersama istri-istrinya dalam haji wada. Rasulullah SAW bersafar bersama istrinya dalam haji wada. Ternyata ketika para istri Nabi SAW naik onta, maka ada seorang budak Nabi yang bernama Anjashah. Nanti akan disebutkan dia adalah budak berkulit hitam, tetapi dia pandai melantunkan hida atau huda, yaitu syair-syair, nasyid-nasyid yang disenandungkan oleh penggembala atau orang yang sedang bersafar untuk memotivasi onta-onta agar berjalan dengan semangat. Ketika onta-onta mendengar senandung dari nasyid-nasyid tersebut, maka onta-onta tersebut bergerak dengan cepat. Rupanya Rasulullah SAW khawatir istri-istri Nabi bisa jadi jatuh, ya, karena ontanya berjalan dengan cepat. Tentu mereka tidak nyaman ketika naik di atas onta-onta tersebut. Jadi zaman dahulu onta merupakan kendaraan yang istimewa, terutama untuk safar-safar yang jauh. Terlebih lagi Nabi haji wada bersafar dari Madinah menuju Mekah yang jaraknya sekitar 450 sampai 500 km. Sehingga menggunakan onta, dan biasanya kalau para wanita maka dibuatlah haudaj. Haudaj itu semacam keranda yang terbuat dari kain yang diletakkan di sekitar punuk onta. Kemudian wanita masuk dalam situ. Sehingga mereka tidak terlihat dan mereka bisa lebih nyaman di atas onta tersebut. Tapi kalau ontanya jalannya cepat, ontanya terpacu jalan cepat, maka dikhawatirkan tidak nyaman dan bisa jadi terjatuh. Maka Rasulullah SAW tegur, waihaka ya Anjashah, yaitu kalau bahasa kasarnya, celaka engkau wahai Anjashah. Tapi kata para ulama maksudnya ini bukan zahirnya, tetapi hati-hati wahai Anjashah, jangan demikian. Ruwaidaka sauqaka, yaitu pelan-pelan penggiringanmu terhadap ya onta-onta, pelan-pelan. Sauqaka bil qawarir, yaitu engkau menggiring kaca-kaca ya. Qala Abu Kilabah perawi dari Anas bin Malik, beliau berkata, fatakallama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kalimah. Rasulullah SAW mengucapkan satu kalimat, yaitu qawarir, kaca-kaca. Lau takallama biha ba'dhukum la'ibtumuha. Kalau seandainya salah seorang dari kalian mengucapkan kata-kata ini, yaitu menyamakan wanita dengan kaca, mungkin kalian akan cela. Qauluhu sauquka bil qawarir, yaitu perkataan Nabi, engkau menggiring para wanita, ya. Baik, ini salah satu riwayat, ya. Riwayat yang lain dari Anas bin Malik, kana Rasulullah sallam fi safarin wa kana ma'ahu gulamun lahu aswad
Rasulullah SAW sedang safar, tadi sudah kita sebutkan itu safar haji wada bersama istri-istrinya. Ternyata ada seorang budaknya namanya Anjashah, berkulit hitam. Yuqalu lahu Anjashah, yahdu. Yahdu itu dia melakukan hida. Hida itu adalah senandung yang diucapkan untuk menyemangati onta-onta dalam berjalan. Maka Rasulullah SAW menegurnya. Rasulullah SAW berkata, wahai haka ya Anjashah, hati-hati wahai Anjashah, ruwaidaka bil qawarir, pelan-pelan, lemah lembutlah terhadap al-qawarir, terhadap kaca-kaca. Dalam riwayat yang lain, lafal yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kata Anas bin Malik, fahadal hadi, maka sang penggiring onta yang bersenandung melakukan senandung syair-syairnya, nasyid-nasyidnya, maka Rasulullah berkata, urfuk ya Anjashah, wahai hakabil qawarir, wahai Anjashah, lemah lembutlah kepada qawarir, kepada kaca-kaca, maksudnya istri-istri beliau. Demikian juga datang dalam riwayat Muslim ya, dengan lafal yang lain ya, mirip dari Anas bin Malik juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan wasawwakun yasuqu bihinna. Sementara ada penggiring onta-onta yang menggiring istri-istri Nabi, yuqalu lahu Anjashah, namanya adalah Anjashah. Maka Rasulullah SAW pun menegur dengan teguran tadi yang kita sudah sebutkan. Ini semua dalil-dalil datang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di mana Rasulullah SAW mensifati para wanita dengan qawarir. Apa maknanya qawarir? Qawarir datang dalam Al-Quran ya, dalam 2 ayat ya. Di antaranya dalam surat An-Naml ayat 44 ya. Ketika Ratu Bilqis masuk, diundang oleh Sulaiman, maka dia ingin menemui Sulaiman. Tiba-tiba dia melihat ada air di bawahnya, sehingga dia mengangkat roknya sehingga terlihat betisnya. Dikatakan qila lahu dukhilis sarh, masuklah engkau ke dalam istana. Falamma ra'athu hasibatu lujjatan, ketika dia masuk, dia melewati menuju ke istana, tiba-tiba dia melihat di bawahnya ada air. Maka dia menyangka di bawah dia adalah air. Wa kasyafat an saqaiha, maka dia pun angkat roknya, maka terlihatlah kedua betisnya. Maka Sulaiman menjelaskan, qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Sungguhnya di atas air tersebut ada lantai, tapi lantainya terbuat dari kaca. Di situ Allah atau Sulaiman menamakan lantai tersebut terbuat dari kaca. Maka Ratu Bilqis tidak melihat kaca tersebut, dia menyangka dia bakalan menginjak air langsung. Maka supaya dia hati-hati, dia angkat roknya sehingga terlihat kedua betisnya. Maka akhirnya Ratu Bilqis berkata, qala rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dia berkata, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dan aku masuk Islam dan aku tunduk kepada Allah bersama Sulaiman alaihissalam. Intinya di sini Allah menyebutkan qawarir, namun makna qawarir adalah apa? Kaca. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan qawarir min fiddatin ya. Qaddaruha taqdira. Dalam surat Al-Insan ayat 15 sampai 16. Surat Al-Insan ayat 15 sampai 16 kata Allah, yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi di antara pelayanan yang diberikan kepada para penghuni surga, yaitu bahwasanya ada pelayan-pelayan yang membawa tempat minum atau bejana-bejana ya. Allah sebut qawarir dari kaca-kaca, namun min fiddah, namun dari perak. Jadi ini salah satu kenikmatan surga yang susah yang kita bayangkan. Namanya perak harusnya bukan kaca, dan namanya kaca harusnya bukan apa? Perak. Tapi Allah mengatakan ada kaca terbuat dari perak. Ini belum kita lihat yang semisal ini di dunia. Sehingga qawarir maknanya secara umum adalah bejana yang terbuat dari kaca. Gampangan kita seperti botol yang terbuat dari kaca. Makanya disebut qawarir, diambil dari qarurah.
Qawarir jamak dari qarura, dan qarurah adalah bejana tempat diletakkan air minum semacam kaca. Disebut qarurah karena istaqarra syarab fihi, karena air tertahan dalam tempat tersebut. Gampangannya boleh kita bilang kaca, boleh kita bilang apa, botol ya. Baik, Nabi SAW di sini menyamakan para wanita dengan qarurah, dengan kaca. Kita bacakan perkataan Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan kenapa Rasulullah menyamakan wanita dengan kaca. Kata beliau rahimahullahu taala, menukil wa qala Rama Hurmuzi kanna 'anin nisa bil qawarir li riqqatihinna. Nabi SAW mengkiaskan wanita dengan kaca atau botol yang mudah pecah. Kenapa? Li riqqatihinna, karena lembutnya mereka. Wa dha'fihinna, karena lemahnya mereka. Anil harakah, dari gerakan tidak selincah laki-laki. Oleh karenanya wan nisa yushabbahna bil qawarir fi riqqati wal latafah wa dha'fil binyah. Wanita disamakan dengan kaca karena kelembutan, ya, karena halusnya dan karena lemahnya tubuhnya. Ya, ini diantara makna. Makanya ketika Rasulullah SAW berkata, rifqan bil qawarir, wahai anjashah, lemah lembutlah terhadap kaca-kaca, seakan-akan yang ada di onta itu ibarat kaca. Anggaplah engkau sedang membawa onta yang sedang memikul kaca, tentu kau akan hati-hati. Ya, kalau dibilang kau ontanya sedang pikul kaca, kalau ontanya balap-balap, kacanya mudah jatuh dan pecah. Ya. Ada yang mengatakan, wa qala ghairuhu, pendapat lain lagi, ya, syabbahahunna bil qawarir li sur'atin kilabihinna anir ridha. Perhatikan ibu-ibu ya. Nabi SAW menyamakan para wanita dengan kaca-kaca karena mudahnya mereka berubah dari ridha. Tadinya ridha kemudian marah. Tadinya senang kemudian enggak suka. Begitu cepat berubah, tidak stabil. Wa qillati dawamihinna 'alal wafa, karena wanita itu tidak selalu kontinu dalam menunaikan sesuatu, ya, kadang tidak bisa istiqomah, berubah-ubah. Kal qawarir, seperti kaca-kaca, yusri'u ilaihal kasru, yang mudah pecah. Kemudian di antara sifat kaca, wala taqbalul jabr, kalau sudah pecah susah untuk dikembalikan lagi, ditambah lagi susah, pecah-pecah. Ya. Oleh karenanya inilah di antara sebab kenapa wanita disamakan dengan kaca. Coba diulang apa saja sebabnya. Bapak-bapak mungkin hafal. Dari kenapa? Karena lembut. Kemudian karena lemah. Badannya apa? Lemah. Tidak cepat bergerak seperti apa? Laki-laki. Terus apa lagi? Mudah berubah. Tadinya senang kemudian tidak senang. Tadinya ridha kemudian jadi marah. Kemudian tidak kontinu dalam penunaian sesuatu, ya. Ini diantara sebabnya, ya. Mungkin kalau mau ditambah, kalau kaca pecah bunyi, ya. Kemudian tadi katanya karena susah menerima untuk diperbaiki. Kalau kaca pecah susah diperbaiki. Intinya para ulama yang menjelaskan wanita itu, ya, mudah retak, mudah pecah, perasaannya lemah, tidak sekuat lelaki. Oleh karenanya kalau kita bahas, kita disebutkan banyak dalil-dalil yang mendukung makna ini. Di antaranya misalnya para ulama sebagian mereka berpendapat wanita dilarang untuk berziarah kubur secara mutlak. Ini pendapat. Pendapat yang lain mengatakan wanita dilarang berziarah kubur kalau sering-sering. Kalau laki sering-sering bagus. Semakin sering semakin bagus. Tapi kalau perempuan ada yang mengatakan diharamkan ziarah kubur secara mutlak, tidak boleh sama sekali. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat para wanita yang suka ziarah kubur. Pendapat yang kedua, wanita boleh ziarah kubur namun tidak boleh sering-sering. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kenapa dibedakan laki dengan wanita? Disebut karena wanita hatinya tidak stabil. Kalau dia pergi ke kuburan, kemudian dia ziarah ibunya atau anaknya, maka dia bisa berubah hatinya. Tadinya sabar, bisa jadi berubah tidak sabar. Bisa jadi dia niyahah, meronta-ronta di kuburan tersebut karena lemahnya hati wanita,
Makanya wanita suka mewek, ya. Sedikit-sedikit apa? Nangis, ya. Perasa, baper. Laki-laki harusnya tidak demikian, ya. Laki-laki bukan seperti kaca, seperti batu. Seperti batu. Baik. Di antaranya juga misalnya Rasulullah mengabarkan di akhir zaman ketika muncul Dajjal, banyak pengikutnya para wanita. Kenapa? Karena hati mereka lemah ketika mendengar berita tentang Dajjal, mereka mudah tertipu, mereka mudah tertarik, sehingga mereka segera berangkat menuju Dajjal. Sampai Rasulullah kabarkan seorang mengikat ibunya, mengikat adik-adik perempuannya, mengikat tante-tantenya supaya tidak terpengaruh dengan Dajjal. Ya. Ibarat ketika di zaman tersebut kabar-kabar sampai kepada wanita tentang Dajjal luar biasa, bisa menghidupkan yang mati, bisa menurunkan hujan, maka goyang para wanita sehingga banyak mengikuti Dajjal para wanita. Kenapa? Lemahnya hati mereka. Ini diantara yang mendukung bahwasanya wanita hatinya lemah. Kemudian juga diantara dalil yang mendukung akan hal ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Ketika Allah menyebutkan tentang para penyihir, Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Dan katakanlah aku berlindung dari naffatsati fil uqad, dari wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Jadi di antara sifat penyihir mereka meniup di buhul-buhul. Buhul itu naffatsat. Naffatsat itu para wanita-wanita, para nenek-nenek sihir. Tante-tante sihir, nenek-nenek sihir, ya, yang meniup di buhul-buhul. Kenapa tidak disebut padahal penyihir ada laki-laki juga? Kenapa dalam ayat tersebut tidak disebut laki-laki penyihir? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena sihir kalau dilakukan oleh wanita lebih dahsyat daripada dilakukan oleh lelaki. Nenek sihir lebih dahsyat daripada kakek sihir. Kenapa lebih dahsyat? Karena hatinya lebih perasa, lebih kalau kerjasama sama iblis sangat kuat. Karena mudah terpengaruh, bapernya luar biasa. Makanya wanita itu suka hasad, mudah hasad, karena mudah perasa. Lihat ada perempuan lain lebih cantik langsung hasad. Tahu-tahu sedih. Kenapa sedih? Ada yang lebih cantik daripada saya. Ya ukhti, yang lebih cantik dari kamu banyak, seabrak-abrak ya. Kalau mau diikuti hasad terus. Lihat ada yang lebih kaya, hasad. Lihat ada yang bawa mobil lebih bagus, hasad. Kalau ada yang lihat punya tas lebih baik, maka hasad. Yang punya temannya punya tas lebih mahal, maka hasad. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan para wanita untuk tidak saling mengejek. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum." Wahai orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Sebenarnya ketika Allah mengatakan wahai orang yang beriman, maka mencakup di dalamnya laki-laki maupun wanita. Allah sudah cukup. Wahai orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sebagian kaum mencela, mengejek sebagian kaum yang lain. Asa an yakunu khairam minhum. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Namun meskipun ayat ini sudah mencakup laki-laki dan wanita, ternyata Allah mengkhususkan para wanita. Setelah itu Allah mengatakan wala nisaun min nisain, dan jangan sebagian wanita mencela, mengejek sebagian wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhunna. Bisa jadi wanita-wanita yang dicela lebih baik daripada wanita-wanita yang mencela. Kenapa dikhususkan penyebutan wanita? Karena ejek mengejek banyak di antara mereka. Hatinya lemah. Lihat sedikit hasad, lihat sedikit dengki, ingin unggul, ngejek sana, ngejek sini. Hati wanita itu apa? Lemah. Mudah retak, mudah pecah. Makanya disamakan oleh Nabi SAW dengan al-qawarir, dengan kaca-kaca. Dan ini diantara satu fasohahnya, balaghahnya, pandainya Nabi dalam berbahasa, di mana Nabi SAW mengungkapkan wanita dengan kaca-kaca yang mudah retak. Taib. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna Nabi SAW, ya anjashah rifqan, ya anjashah ruwaidaka bil qawarir. Wahai anjashah, lemah lembutlah terhadap kaca-kaca. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya kenapa dikatakan
Nabi berkata, wahai Anjasyah, lembah lembutlah dengan kaca-kaca. Maksudnya jangan sampai mereka jatuh. Anggaplah dirimu sedang membawa onta-onta yang sedang memikul kaca-kaca. Maka jangan dibalapin onta tersebut. Kalau ontanya balap, dia bergerak-bergerak, apalagi semakin cepat semakin kuat gerakannya, maka kaca-kaca akan mudah jatuh dan pecah. Ingat, di atas onta-onta tersebut ada para wanita, di antaranya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bawa istri-istrinya berhaji. Lembah lembutlah kepada wanita, jangan sampai istriku jatuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat dipilih oleh Al-Khattabi dan banyak ulama ya, dan juga dikuatkan oleh Al-Bukhari dan juga dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan kaca itu adalah kinayah, maksudnya lain. Maksudnya bahwasanya saya bacakan aja biar lebih bagus perkataan Ibnu Hajar rahimahullah taala. Dan juga perkataan Imam Nawawi ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ya. Wa ikhtalafa ulama fil muradi bi tasmiyatihinna qawarir. Para ulama berselisih tentang kenapa Nabi menamakan wanita dengan qawarir. Ala qaulain. Dinamakan kaca kenapa? Dua pendapat. Disebutkan oleh Qadhi Ibn Iyad, Al-Qadhi Iyad ya. Dan juga sebelumnya oleh Al-Maziri ya. Para pensyarah hadis. Asahuhuma indal qadhi wa akharin huwa alladhi jazama bihil Harawi, dan ini pendapat yang dipilih oleh Qadhi Iyad dan juga dipilih oleh Al-Harawi dan juga sebelumnya Al-Khattabi ya, Sahibut Tahrir, penulis kitab Tahrir dan yang lainnya. Maknanya ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat pertama, tapi ini disebutkan yang pertama ya. Ada dua pendapat. Salah satunya tadi yang kita sebutkan, jangan sampai wanita itu jatuh seperti kaca mudah retak. Tapi dia mulai pendapat kedua. Anna Anjasyah kana hasana saut. Anjasyah budak Nabi ini yang berkulit hitam, suaranya indah. Wa kana yahdu bihinna wa yunshidu syai'an minal qarid war rajaz wa ma fihi tashbibun falam ya'man an yaftinahunna wa yaqa'u fi qulubihinna hida'uhu. Yaitu dia kalau bersenandung atau bersyair, maka bisa jadi kata-katanya itu masuk ke dalam hati para wanita ya. Dan wanita lemah, khawatir mereka terfitnah, fa amara bil kaf an dzalik. Maka Rasulullah melarang dia untuk melanjutkannya. Jangan seperti itu, karena suaranya terlalu indah, terdengar oleh para wanita, bisa masuk dalam hati mereka. Wa min amsalihim al-masyhurah, di antara pepatah para ulama yang masyhur, al-ghina ruqyatuz zina. Nyanyian itu adalah ruqyahnya zina. Qala al-Qadhi hadza asbahu bi maqsudih sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Qadhi Iyad, ini pendapat yang lebih kuat. Dan seterusnya. Adapun pendapat yang lain, maksudnya rifqan bil qawarir, yaitu lembutlah dalam menjalankan para onta. Karena kalau onta mendengar suaramu, mereka akan cepat-cepat ya. Dan dia akan semangat, dan ini berjalan dan mengganggu para penunggang onta tersebut ya. Dan ini menunjukkan wanita lemah, ketika terjadi gerakan yang kuat mereka tidak bisa mengikuti, dan Rasulullah khawatir para wanita jatuh. Ini pendapat yang tadi sudah sebutkan. Jadi dua pendapat. Maksud Nabi rifqan bil qawarir, lembah lembutlah kepada kaca-kaca wahai Anjasyah. Pendapat pertama sudah kita sebutkan di awal, Nabi takut mereka jatuh seperti kaca. Pendapat kedua lain, Nabi takut lagu yang disenandungkan oleh dia mempengaruhi hati para wanita, sehingga mereka terfitnah. Ini disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim.
Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar. Dia menyebutkan dua pendapat. Setelah pendapat pertama khawatir wanita jatuh, kemudian Ibnu Hajar berkata, "Au khafa alaihinna alfitnata min sama'in nasyid." Atau Nabi khawatir istri-istrinya terfitnah karena mendengar senandung. Qultu, kata Ibnu Hajar, warraji' indal Bukhari ats-tsani, dan yang benar dipilih oleh Imam Bukhari adalah pendapat ini. Jadi ini pendapat dipilih Imam Bukhari. Maksud Nabi lemah lembut wahai Anjasyah, yaitu suaramu pelankan, jangan terlalu semangat bernasyid karena suaramu terlalu indah. Kalau terlalu indah akan mempengaruhi hati-hati istriku. Subhanallah. Istri-istri Nabi tidak maksum. Mereka juga bisa terpengaruh dengan suara yang indah, dan perempuan bisa terpengaruh, ya. Nabi khawatir istrinya terfitnah dengan suara tersebut, ya. Karena suara bisa memfitnah. Seorang bisa terfitnah dengan suara, baik lelaki terfitnah dengan suara wanita maupun wanita terfitnah dengan suara lelaki. Apalagi lelaki tersebut sedang bersenandung nasyid. Tentu enak didengar dan khawatirnya masuk ke hati. Ini pendapat, ya. Saya sebutin lagi perkataan Ibnu Jauzi. Sebentar. Ibnu Jauzi mengatakan pendapat lain, dia mengatakan inna ma arada mailat tiba ila tadhakkuril hawa. Kalau seorang wanita sering mendengar nasyid-nasyid senandung, maka khawatir ada kecenderungan tabiat kepada mengingat hawa nafsu. Jadi hawa nafsu bergejolak. Wa in kana mubahan, meskipun nasyid tersebut hukum asalnya mubah, tapi kalau terlalu indah, maka jiwa ini, hati ini menjadi menjadi apa? Kecenderungan kepada hawa nafsu. Fa innal ghina yahutsu ala hubbid dunya, karena nyanyian itu membuat orang termotivasi untuk cinta dunia. Wa yadhkuru syahawat, dan akhirnya mengingat syahwat-syahwat. Wa yushghilul qalba an wadha'ifihi minal fikri wadzikr. Nyanyian-nyanyian tersebut menjadikan hati sibuk dari menjalankan tugasnya. Tugasnya itu berfikir dan berzikir. Wa azwaju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lasna bi ma'sumat min wasawisi syaitan, dan istri-istri Nabi tidak maksum dari gangguan syaitan. Wa hathihi ala hubbid dunya, dan syaitan menggoda mereka untuk mencintai dunia. Ini perkataan Ibnu Jauzi. Saya ingin sampaikan, ini Nabi khawatir terhadap istri-istrinya. Siapa istri-istri Nabi? Wanita solehah. Kalau kita baca sirah mereka, kita tahu mereka wanita luar biasa. Bukan wanita sembarang. Memang Allah telah pilih mereka untuk menjadi istri-istri Nabi SAW dalam ibadah, dalam sedekah, dalam segala hal. Para istri-istri Nabi SAW. Tetapi meskipun hida ini asalnya boleh, jadi syair hukum asalnya boleh, ya. Nasyid hukum asalnya apa? Boleh. Di antara nasyid-nasyid digunakan untuk misalnya untuk semangat bekerja. Di antaranya juga nasyid-nasyid digunakan misalnya untuk walimah. Di antaranya nasyid-nasyid digunakan untuk menyemangati onta. Tetapi ketika Anjasyah suaranya terlalu indah, Nabi khawatir istrinya kebawa. Nabi khawatir istrinya kebawa. Dan tadi Imam Nawawi yang berkata, perkataan pepatah para ulama bahwasanya al-ghina ruqyatuz zina. Ghina, nyanyian, bisa mengatakan kepada apa? Kepada zina. Di sini juga Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Kashful Mushkil min Hadis Sahihain, dia mengatakan bahwasanya nyanyian itu meskipun asalnya mubah, tapi kalau berlebih-lebihan bisa mengantarkan pada cinta kepada dunia. Terbawa kepada apa? Syahwat, ya. Akhirnya menyibukkan hati dari tugas sesungguhnya, berfikir tentang keagungan Allah dan juga berzikir. Karena orang kalau sudah sering dengar nyanyian, lisannya lebih senang untuk bernyanyi daripada baca Al-Quran. Dan hatinya kebawa ingat dengan lagu-lagu yang dia hafal. Dan sementara istri-istri Nabi tidak maksum, maka Rasulullah ingin menjaga hati istri-istrinya. Tapi ini istri-istri Nabi. Bagaimana dengan wanita zaman sekarang kemudian nonton laki-laki nyanyi? Hadir dalam konser, kemudian sang laki, biduan lelaki, nyanyi dengan nyanyian yang indah, isinya cinta-cinta, kemudian dengan seru-seruan. Bagaimana hati mereka tidak goyang? Ini Anjasyah budak berkulit hitam. Anjasyah budak berkulit, tapi suaranya indah. Rasulullah bilang berhenti, jangan lanjutin, pelan-pelan aja. Khawatir istri-istriku terpengaruh. Rasulullah ingin menjaga hati istrinya. Bagaimana lagi kemudian nonton penyanyi Korea,
putih gemilang, lebih putih daripada suami, lebih mancung dari suami, lebih kinclong daripada kucing di rumah. Pasti tergoda, pasti tergoda. Selain suaranya indah, nadanya menarik, wajahnya pun indah. Siapa yang bisa selamat dari godaan lelaki? Makanya para ulama mengatakan benar, fitnah terbesar bagi lelaki adalah wanita, namun wanita juga terfitnah oleh siapa? Lelaki. Makanya ketika para ulama mengatakan bahwasanya di antara 7 golongan yang Allah naungi adalah lelaki yang dirayu oleh seorang wanita cantik dan kaya raya, berkedudukan. Kemudian dia menolak, dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka demikian juga wanita yang digoda lelaki yang tampan dan kaya raya. Digoda untuk berzina, kemudian dia berkata saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lelaki terfitnah oleh wanita, wanita bisa terfitnah oleh lelaki. Maka kenapa Rasulullah menjaga istrinya? Karena hati wanita lemah. Karena hati wanita apa? Lemah. Rifqan bil qawarir. Ini pendapat dipilih oleh Ibnu Hajar, dipilih oleh Imam Bukhari. Makanya Bukhari membawakan dalam kitab Al-Ma'arid. Sebagaimana penjelas Ibnu Hajar rahimahullah taala. Baik. Beberapa faedah yang bisa kita ambil selain yang telah kita sebutkan, di antaranya pertama, bolehnya bersyair. Hukum asal syair boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah penyair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah penyair. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat 69, "Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin." Kami tidak pernah mengajarkan Nabi bersyair dan tidak pantas dia untuk bersyair. Tetapi Al-Quran itu hanyalah peringatan dan Quran yang jelas. Nabi SAW bukan ahli syair. Karena kalau Nabi penyair, maka mereka akan mengatakan Al-Quran karangan Muhammad. Jadi Muhammad SAW bukan penyair. Orang Arab semua pandai bahasa Arab, tapi tidak semuanya ahli apa? Syair. Namun terkadang Nabi SAW menyampaikan beberapa syair, menunjukkan bahwa syair itu boleh. Di antaranya nasyid atau syair yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggali khandak bersama para sahabat. Nabi berkata, "Allahumma la aisha illa aishal akhirah warhamil ansara wal muhajirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Rahmatilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kenapa? Karena ketika itu para sahabat sedang dalam kondisi kelaparan. Nabi mengikat perutnya dengan batu, sementara mereka harus kerja keras menggali khandak yang lebarnya sekitar 5 meter, dalamnya sekitar 5 meter, jaraknya ada yang mengatakan sampai 4 kilo, 6 kilo, ada yang bilang 12 kilo. Dan itu kerja keras. Sementara dalam kondisi berat tersebut, Nabi ingatkan kepada dirinya dan kepada para sahabat, hidup dunia cuma sementara. La aisha illa aishal akhirah. Kalau kalian hidup susah, ingatlah tidak ada kehidupan sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Ini sementara akan lewat. Ya Allah, rahmatili kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Nabi juga bersenandung ketika itu. Wallahi laulallah mahtadaina. Ya. Kalau bukan karena Allah, kami tidak dapat hidayah. Wa ma shallaina wa la tasaddaqna. Kami tidak akan salat dan kami tidak akan bersedekah. Semua dari Allah Subhanahu. Nabi ingatkan kepada para sahabat. Ini semua kita lakukan. Kita bisa turun untuk menggali khandak dan bisa. Ini semua karunia dari Allah. Fa'anzilan sakinatan alaina. Ya Allah, maka turunkanlah ketenangan bagi kami. Wa tsabbitil aqdama in laqaina, dan kokohkan kaki kami kalau bertemu dengan musuh. Ya. Sungguhnya orang-orang Quraisy telah berbuat zalim kepada kami, ya. Namun kami tidak mau ya membalas kezaliman dengan kezaliman. Intinya Rasulullah SAW bersyair ketika itu. Demikian juga Rasulullah SAW pernah menukil syair dari Labid bin Rabi'ah Al-Amiri, seorang penyair dari Al-Mu'allaqat, terkenal syair jahili tapi umurnya panjang. Di umurnya panjang kemudian dia masuk Islam. Rasulullah SAW berkata, "Afdalu kalimatin qalaha syair." Ya. Kalimatul Labid. Perkataan penyair yang terbenar adalah perkataannya Labid. Labid pernah berkata, "Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu." Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Semua akan sirna kecuali siapa? Allah. Dan semua yang dikerjakan bukan karena Allah, batil. Maka yang tersisa cuma Allah atau yang karena Allah.
Semua yang kita lakukan bukan karena Allah akan sirna di dunia ini, tapi semua yang kita lakukan karena Allah akan ada sisanya di akhirat. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Rasulullah mengungkapkan syair ini, syairnya Labid. Kemudian kelanjutannya wa kullu na'imin ya la mahalata zailu, dan seluruh kenikmatan pasti akan sirna kecuali kenikmatan apa? Surga. Kecuali kenikmatan surga. Ya, ini perkataan Labid dan syairnya dinukil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah SAW menukil syair yang diucapkan oleh seorang kalau tidak salah Tarfah bin al-Abd. Dia mengatakan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi, yaitu syairnya sebelumnya dikatakan oleh beliau, yakni Tarfah. Dia mengatakan apa namanya, satubdilakal ayyamu ma kunta jahila. Sungguhnya hari-hari akan mengungkapkan perkara yang kau tidak tahu. Wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi, bahkan ada orang yang kau tidak tanya-tanya akan dikasih kabar kepadamu. Akan kasih kabar kepadamu. Ini syair, artinya banyak perkara yang kita tidak ngerti, tahu-tahu berjalan dengan waktu akhirnya terungkap. Bahkan kita enggak perlu tanya-tanya, nanti ada yang kasih tahu kabarnya. Ini Rasulullah di antara syair-syair yang Rasulullah sampai ke Rasulullah SAW juga yatamathal bi ash'ar abiyat Ibn Abi Rawaha, Abdullah bin Rawaha. Rasulullah, intinya Rasulullah SAW bukanlah penyair, tapi terkadang dia menukil apa? Syair. Sehingga hukum asal syair adalah boleh. Makanya Anjasyah ketika dia bersenandung bersyair untuk menyemangati onta-onta, hukum asalnya boleh. Namun karena suaranya terlalu indah, maka Rasulullah mengatakan apa? Kurangi. Khawatir istri-istrinya terfitnah. Karena nyanyian kalau berlebihan, terlalu indah, bisa mempengaruhi hati seseorang. Rasulullah ingin menjaga hati istrinya. Maka hati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu itu perasa. Ya, maka jangan suka sering dengar apa? Nyanyian-nyanyian meskipun tanpa musik. Kalau dengan musik jelas haram. Ini kita bicara nyanyian tanpa apa? Musik. Nyanyian tanpa musik hukumnya boleh, hukum asal. Tapi kalau berlebihan membuat kita lalai, tadi dijelaskan oleh para ulama, buat hati harusnya ingat Allah, harusnya berzikir, terbawa jadi senangnya ingat lagu-lagu, apalagi yang nyanyi laki-laki, sampai beli CD-CD-nya, sampai jadi ringtone di HP. Musibah. Musibah, ini musibah zaman sekarang. Baik. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya ketika Rasulullah SAW menyamakan wanita dengan kaca-kaca, wanita itu lemah, maka syariat Islam benar-benar perhatian terhadap wanita. Maka Islam tidak ada agama yang begitu perhatian terhadap wanita seperti Islam. Benar-benar dijaga, benar-benar dijaga. Dijaga karena ini barang mudah pecah. Barang mudah pecah. Kalau kita punya barang mudah pecah, kita jaga atau tidak? Kita jaga. Dan ini bentuk penghormatan terhadap wanita. Apalagi di zaman jahiliyah, telah lewat zaman yang dimana benar-benar terjadi penghinaan terhadap para wanita. Wanita tidak dikasih warisan, wanita dihina, bahkan sebagiannya dijadikan alat cari uang dengan berzina, ya. Bahkan kalau lahir dibunuh di zaman jahiliyah, mereka tidak ingin punya anak apa? Perempuan, karena anak perempuan tidak bisa suruh cari uang, anak perempuan sudah tidak bisa diajak berperang, anak perempuan hanya bikin beban kedua orang tuanya. Begitu lahir perempuan, owek-owek langsung dibunuh. Atau dibunuh setelah usia 6-7 tahun, dihiasi kemudian dimasukkan dalam kuburan hidup-hidup, kemudian dibunuh. Ini orang-orang jahiliyah. Datang Islam merubah semuanya. Maka wanita dimuliakan. Makanya wanita dilarang bersafar kecuali dengan mahram. Tujuannya apa? Agar dia dijaga oleh mahramnya. Hukum asal demikian, kecuali darurat, kecuali kondisi kebutuhan yang mendesak, yaitu lain cerita. Selama bisa ada mahram yang menemani, maka hendaknya ada mahram yang menemani. Sehingga bisa menjaga wanita bukan dari sisi keamanan fisik saja. Kalau keamanan fisik nggak usah pakai mahram, insya Allah aman sekarang. Naik pesawat aman. Naik pesawat aman. Pesawat, kejadian kecelakaan pesawat sangat minim, ya enggak? Dibandingkan kecelakaan apa? Mobil dan motor. Kecelakaan ada tapi sangat minim, ya.
Artinya kalau kita bicara keamanan fisik, maka wanita sekarang bersafar tanpa mahram juga aman. Tetapi ada keamanan lain, keamanan harga dirinya. Bayangkan seorang wanita kemudian bersafar tanpa mahram, kemudian di sampingnya laki-laki. Dia duduk sebelahnya laki-laki, laki-lakinya iseng, bisa digoda, bisa tergoda. Atau wanita yang tertarik, ya. Namanya kalau sudah dekat laki-laki bisa kestrom. Bisa kestrom enggak? Kalau strom terkadang konslet. Oleh karenanya dengan adanya mahram semua itu terjaga. Makanya disyaratkan oleh para ulama, namanya mahram itu seorang yang bisa menjaga wanita di mana orang malu kalau menggoda dia. Jadi bukan saya punya mahram umur 2 tahun saya bawa, itu bukan mahram. Anak laki-laki 2 tahun dibawa itu bukan mahram, justru kamu yang jaga anak itu. Maksudnya mahram itu lelaki yang bisa menjagamu. Sehingga kalau laki-laki mau goda dia nggak enak sama mahram tersebut. Kenapa syariat menyuruh mahram menemani wanita? Tidak lain karena untuk menjaga apa? Wanita. Kemudian wanita kalau menikah harus pakai wali. Kalau nggak pakai wali dia dibodoh-bodohin. Ini baru saya kemarin sempat lihat ada yang sebar kasus anak perempuan masuk pondok kemudian nikah tanpa apa? Tanpa wali. Bodoh. Yang bisa mengukur laki-laki ini baik atau tidak walinya. Apalagi walinya orang soleh ya. Ya. Tapi kalau wanita tanpa wali, wah, laki-laki sekarang banyak pandai merayu ya. Besarin kepala sang perempuan selesai. Ditipu dalam waktu sebentar, langsung menikah, digauli, berapa lama kemudian dicampakkan. Tapi kalau ada wali, laki-laki tersebut nggak enak, harus ketemu, serius atau tidak, memacam-macam nggak enak sama walinya. Coba kalau tanpa wali ya di asal-asal mau nikah-nikah, mau cerai-cerai. Kenapa syariat menyuruh pakai wali? Tidak lain karena menghormati apa? Wanita. Wanita lemah, mudah digoda, baper, mudah pecah. Maka harus ada yang menjaganya, itu para wali-walinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Baik, di antara bentuk perhatian Islam terhadap wanita banyak. Wanita sosok yang mudah pecah, harus diperhatikan. Lihatlah bagaimana agama mana yang mengajarkan berbakti kepada orang tua ibu seperti Islam? Enggak ada. Dan lihat mana orang yang paling berbakti kepada ibunya seperti kaum muslimin. Pada orang tua secara umum, apalagi kepada seorang ibu. Ketika ada seorang berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi sahabati? Siapa orang yang paling utama untuk aku baikin? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Thumma man, ibumu. Thumma man, abuk. Nabi sampai tegaskan kepada ibu 3 kali, baru ayah yang keempat. Sehingga jumhur ulama, mayoritas ulama berkata, berbakti kepada ibu lebih ditekankan daripada ayah. Kenapa? Karena ibu lemah. Kalau ayah dia bisa jalan-jalan, dia bisa kemana-mana. Ibu tidak semudah itu. Maka seorang perhatian sama ibu lebih daripada ayah. Ini pendapat mayoritas ulama, meskipun ada khilaf dalam masalah ini. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Lazimilah kaki kedua ibumu, sungguhnya di situ ada surgamu. Makanya coba lihat, sekarang orang-orang non-muslim begitu banyak yang menderita di hari tua dalam kondisi sengsara karena jauh dari anak-anaknya. Jauh dari anaknya. Sengsara. Kenapa tidak ada anak-anak yang perhatian? Beda kalau kaum muslimin. Justru ketika orang tua semakin tua, pahalanya semakin besar. Semakin tua, semakin pikun, semakin susah, semakin suka ngomel. Dirawat pahalanya semakin apa? Semakin besar. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika kedua orang tuamu telah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya, kita berbakti sama orang tua kita, tidak jompo pun dapat pahala besar. Apalagi terlebih ketika orang tua semakin apa? Semakin jompo, semakin pikun, semakin enggak bisa apa-apa, semakin enggak bisa mengurus dirinya, maka pahala semakin lagi berlipat-lipat ganda. Dalam agama mana diajar seperti ini?
Islam, karena wanita qawarir. Kalau nggak percaya, ibu ke Eropa, tapi nggak usah ke Eropa, ke Tegal aja, nggak usah ke Eropa. Saya pas ke Eropa lihat sendiri bagaimana orang tua, kasihan orang tua di sana non muslim jalan bawa anjing, Coba lihat orang tua kaum muslimin didorong sama anaknya, jalan-jalan sama cucunya. Sampai kalau nggak salah Syekh Abdul Razak pernah cerita ada orang masuk Islam gara-gara dia melihat ketika ada sebagian orang-orang Arab sedang berlibur atau sedang bersafar, kemudian ketika ibunya turun dari mobil maka mereka rebutan merapikan ini, mengangkat mengini, semua anak-anaknya perhatian. Sampai ini kok bisa begini? Sampai dia bilang kok bisa begini? Ada luar biasa perhatian sama ibunya. Ini Islam. Islam yang mengajarkan demikian. Tidak akan antum mendapatkan agama-agama yang lain secara detail memuliakan seorang ibu. Kenapa? Karena wanita qawarir. Tapi kita bicara ibu. Siapa lagi? Bibi, kata Nabi, al-khalatu bimanzilatil Bibi kedudukannya seperti apa? Ibu. Di antara bentuk bakti kalau ibu sudah tidak ada, berbaktilah kepada khalat, kepada bibi. Luar biasa. Siapa lagi? Perempuan, putri. Rasulullah SAW berkata, "Man ibtuliya bihaula'il banat, fasabaru 'alaihinna wa kasahunna." Ya. Dan seterusnya, kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang diuji oleh Allah dengan anak-anak perempuan, kemudian dia bersabar ngurusi anak-anak perempuan tersebut, bersabar, dibaikin, diberikan pakaian, dididik, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari neraka jahanam. Baik. Dulu orang-orang tidak suka punya anak perempuan, ternyata memelihara anak perempuan pahalanya lebih spesial daripada memelihara anak laki-laki. Maka datang hadis-hadis secara spesifik tentang anak-anak wanita. Kenapa ngurus anak wanita lebih susah daripada laki-laki? Anak wanita urusannya banyak, inilah, harus diantarlah, harus dinasihatilah, mudah mewek lah. Laki-laki udah kasih duit jalan dia udah hilang. Anak perempuan ngurusnya, coba yang punya pondok lebih susah ngurus pondok laki-laki, pondok perempuan, pondok akhwat lebih susah. Banyak pernak-pernik kehidupan mereka. Makanya mendidik anak perempuan pahalanya lebih spesial daripada anak apa? Laki-laki. Terlebih lagi orang-orang tidak begitu semangat anak perempuan, inilah laki-laki bangga, Tapi ada orang kalau punya anak perempuan terkadang jengkel. Gimana? Istri saya ketemu orang anaknya yang keberapa perempuan juga. Gimana? Perempuan lagi. Maksudnya sedih. Sedih. Kalau laki-laki bangga punya anak apa? Laki-laki. Bin anak. Kalau perempuan enggak, perempuan nanti binnya hilang. Kalau nikah sama laki-laki, anaknya sudah tidak ke kita lagi. Tapi kalau dari laki-laki, cucunya ke kita. Jadi benar di zaman sekarang sudah tidak ada seperti zaman jahiliyah yang suka membunuh anak-anak perempuan. Tapi benci terhadap anak perempuan masih ada. Tidak bangga kalau punya anak perempuan, padahal itu anugerah dari Allah. Kemudian merasa nggak nyaman, merasa nggak enak, merasa Makanya saya sering sampaikan cerita Syekh Abdul Razak ketika tentang ada seorang yang benci terhadap anak perempuan. Istrinya melahirkan anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan. Maka ketika melahirkan mengandung anak kelima dia sudah mulai marah-marah. Awas kalau perempuan ya. Ternyata lahir lagi perempuan. Bikin lagi yang keenam, awas perempuan ya, awas. Lahir lagi apa? Perempuan. Hilang kesabarannya. Lahir mengandung lagi yang ketujuh. Awas perempuan. Perempuan saya cerai. Perempuan awas. Pokoknya dia jengkel anaknya perempuan. Ketika istrinya mau melahirkan anak yang ketujuh, maka istrinya berdoa supaya anak laki-laki, supaya suaminya tidak marah-marah. Sang suami juga berdoa supaya anaknya laki-laki. Maka qadarullah, dulu tidak ada USG dan macam-macamnya, maka sang suami pun ketiduran dan dia bermimpi ketika sedang menunggu istrinya melahirkan. Dalam mimpinya tiba-tiba dia dipanggil untuk dimasukkan dalam neraka di hari kiamat. Maka digiringlah dia kepada neraka pintu pertama, karena neraka pintunya ada 7. Kata Allah, laha sab'atu abwab. Neraka itu 7 pintu. Maka dilemparkanlah ke pintu neraka nomor 1, ternyata ada anak perempuan nomor 1 yang menghalangi.
Karena anak perempuan itu menghalangi dari neraka jahanam. Selamatlah dia, senang. Dilemparkanlah pada pintu kedua, masih ada pintu-pintu yang lain. Ketika mau dilemparkan pintu kedua, ternyata anak perempuan yang kedua menghalangi. Dia senang. Ketiga, keempat, kelima, keenam, dia terhalangi. Sekarang pintu ketujuh dia mau dilempar, dia kebangun. Dia bilang, ya Allah, semoga yang ketujuh juga perempuan. Ternyata anaknya laki-laki. Jadi mau saya, mana yang seperti ini? Baik. Jangan anak perempuan, bahkan adik kakak perempuan. Adik kakak perempuan luar biasa juga datang. Hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan mengurusi kakak dan adik perempuan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin aw thalathu akhawatin." Siapa yang punya 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan, kakak atau adik, saudari kandung atau saudari sebapak atau saudari seibu, saudari, punya kakak, punya adik, au ibnatani au ukhtani, bahkan kata Rasulullah 2 anak perempuan atau 2 saudari perempuan, fa ahsana suhbatahunna, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, wattaqallaha fihinna, dan dia bertakwa kepada Allah dalam ngurusin mereka, falahul jannah, maka dia surga. Antum beruntung kalau punya adik perempuan 2, antum beruntung kalau punya kakak perempuan 2. Urusi mereka, bantu mereka, berbuat baik kepada mereka, telepon mereka, undang ke rumah, muliakan mereka, surga. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, "Man 'ala thalatha banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah." Siapa yang mengurusi 3 anak perempuan, kemudian dia ajar adab dan dia nikahkan ketiga putri perempuannya dan dia berbuat baik kepada putri-putri perempuannya, maka baginya surga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, thalatha akhawat. Siapa yang mengurusi 3 saudari perempuan atau 3 anak perempuan atau bintani au ukhtani, atau mengurusi 2 anak perempuan atau mengurusi 2 saudari perempuan, maka dia masuk surga. Dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, man anfaqa ala ibnataini au ukhtaini, siapa yang berinfak, mengeluarkan biaya untuk mengurusi 2 putrinya, au ukhtaini, atau 2 saudari perempuannya, au dhawatai qarabatin, atau wanita yang ada hubungan kekerabatan dengannya, yahtasibun nafaqata alaihima, dan dia berharap dapat pahala dengan menafkahi mereka, hatta yughniyahumullah min fadli, sampai mereka berkecukupan, sampai mereka sudah cukup tidak diurus lagi, au yakfiyahuma, atau Allah mencukupkan mereka, kanata lahu sitran minan nar, maka 2 anak perempuan ini atau 2 adik perempuan ini, 2 kakak perempuan akan menjadi penghalang baginya dari neraka jahanam. Dalam riwayat yang lain, man ala bintaini au thalatha banatin au ukhtaini au thalatha akhawat, siapa yang ngurusi 2 putri perempuan atau 3 putri atau 2 saudari wanita atau 3 saudari wanita, hatta yamutna, sampai mereka meninggal dunia, urusin. Au yamuta anhunna, atau dia yang meninggal, kuntu ana wa huwa kahataini, maka aku dan dia seperti ini, wa asyara bi usba'i sababa wal wusta, Rasul kasih isyarat seperti ini. Ya akhi, ya ukhti, bagaimana perhatian Islam terhadap wanita? Pahalanya besar. Lihatlah bagaimana pengorbanan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika bapaknya meninggal, bapaknya berwasiat, jagalah adik-adik perempuanmu. Dan dia punya adik-adik kalau enggak salah 7 atau 9 adik perempuan. Maka akhirnya Jabir bin Abdullah menikah dengan janda, bukan dengan gadis. Ketika Nabi dan Jabir pulang dari peperangan, mereka ngobrol. Maka Rasulullah bertanya, "Tazawwajta ya Jabir? Kau sudah menikah wahai Jabir?" Kata Jabir, "Iya ya Rasulullah." "Bikran am thayyiban? Kau nikahi gadis atau janda?" Faqultu lahu tazawwajtu thayyiban. Ya Rasulullah, saya menikah dengan janda. Maka Rasulullah SAW berkata, "Afala tazawwajta bikran tula'ibuka wa tula'ibuha?" Kenapa kau tidak menikah dengan janda? Bisa bermain-main dengan kamu dan bisa dia bermain dengan kamu, ya. Tudaibuha wa tudaibuka, bisa bercanda dengan kamu dan kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Kalau gadis seperti itu. Kalau janda ya juga bisa, cuma kalau gadis cinta pertama. Artinya kenapa engkau tidak menikahi gadis?
Kenapa menikahi janda? Maka Jabir berkata, "Ya Rasulullah, tufiya walidi aw stushhid." Bapakku yaitu Abdullah bin Haram mati syahid. Waliya akhawatun sigar, dan saya punya saudara-saudari perempuan yang masih kecil. Fakarihtu an atazawwaja ilaihinna mithlahunna. Saya tidak mau menikah dengan seorang wanita yang semisal dengan mereka, sama-sama masih kecil. Fala tu'addibahunna wala taquma alaihinna. Nanti kalau saya menikah dengan yang seumuran dengan mereka, tidak bisa ngurusin mereka, tidak bisa mengajarin mereka. Fatazawwajtu thayyiban, maka saya cari janda yang tentu sudah berusia. Bayangkan, Jabir bin Abdullah karena ingin cari pahala, dia tidak menikahi gadis yang masih muda, dia menikahi janda yang lebih berumur untuk bisa ngurusin adik-adiknya. Ya. Litakuma alaihinna wa tu'addibahunna, agar bisa ngurusin mereka dan bisa mengajari mereka. Ini bagaimana perhatian syariat terhadap apa? Terhadap para wanita. Taib. Demikian juga istri, apalagi betapa banyak dalil yang menyuruh suami untuk perhatian terhadap apa? Istri, ya. Berkata-kata lembut kepada istri. Rasulullah SAW kalau panggil Aisyah, terkadang ya Aisyu, yaitu disingkat namanya, itu panggilan manja, ya. Disingkat, ya. Kalau misalnya Juminten jadi Junten. Disingkat panggilan ini. Aisyah itu dipanggil ya Aisyu, itu uslub metode bahasa Arab untuk panggilan sayang. Ya, sampai sekarang masih banyak. Kalau Abdullah dipanggil Abud, ya. Abud, ya, maksudnya Abdullah, ya. Kalau Abdurrahman, kalau nggak salah Duhman, ya. Mereka juga singkat untuk panggilan sayang, ya. Atau Nabi memanggil Aisyah dengan keindahan yang ada di wajahnya. Kata Nabi, ya Humaira. Humaira itu wahai wanita yang terlihat rona merah di pipinya. Karena saking putihnya siapa? Aisyah. Harusnya Bapak panggil wahai yang mancung hidungnya, wahai yang terurai rambutnya. Jangan ya wahai yang luas jidatnya, jangan. Maksudnya kita kalau panggil istri itu kata-kata wahai sayangku, wahai cintaku. Cinta nomor 1, cinta nomor 2. Jadi kita panggil dengan kata-kata sayang, jangan kita panggil mbok. Ya, maksudnya wanita perasa. Dan wanita tuh butuh dari suami untuk mengekspresikan cintanya. Kita laki-laki nggak butuh. Yang penting kalau kamu saya panggil kamu ke sini. Kalau kita laki-laki. Kalau perempuan sukanya kita ekspresikan, ya. Aku cinta kamu, aku sayang kamu, kirim love. Begitu perempuan, kirim bunga, kirim hadiah, kirim ini, belikan ini. Dia ingin bukti dari laki-laki. Padahal sudah dibuktikan, buktinya dia udah gemuk, ya. Tapi ya dia butuh ekspresi dari kita. Makanya Rasulullah SAW pun demikian. Ketika Rasulullah SAW memanggil Aisyah untuk menonton orang-orang Habasyah bermain-main di Masjid Nabawi, latihan perang-perangan, maka Aisyah kemudian menempelkan di jendela, mungkin Aisyah menempelkan dahunya di pundak Nabi, kemudian dia tempelkan pipinya di pipi Nabi, kemudian nonton. Orang-orang semua tahu Nabi pusat perhatian. Ternyata di samping Nabi ada istrinya Aisyah, dan pipinya lagi nempel dengan pipi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, hasbuki, sudah cukup nontonnya. Kata Aisyah, belum. Nabi tungguin lagi. Sudah lama lagi Nabi bilang, hasbuki, sudah cukup nontonnya. Kata Aisyah, belum. Sampai ketiga kali baru, atau berapa kali baru kata Aisyah, cukup. Kata Aisyah, saya sebenarnya bukan pengen nonton itu orang-orang, tapi agar mereka tahu bagaimana kedudukan di sisi Nabi. Jadi pengen pamer nih, pipi lagi nempel sama pipi. Terkadang perempuan pengen pamer. Lagi jalan antum digandeng tangannya, jangan dilepas. Dia aja digandeng. Dia pengen pamer sama teman-temannya bahwasanya suaminya sayang sama dia. Dia butuh ekspresi. Oleh karenanya, kalau kita bagaimana sejarah Nabi luar biasa dalam menunjukkan sikap lemah lembut kepada istri-istrinya, tentunya butuh pembahasan yang panjang. Jadi ini hadis pertama yang kita sampaikan tentang hadis-hadis seputar wanita. Bosnya wanita hukum asalnya adalah seperti kawarir, seperti kaca-kaca yang mudah pecah. Maka diperhatikan oleh syariat, terutama para suami, sayanglah kepada istri-istri. Ingat, hati mereka tidak seperti kita, tidak seperti laki-laki. Ketabahan mereka tidak seperti ketabahan kita. Tegarnya mereka tidak seperti tegarnya kita.
mereka mudah tersinggung, mereka mudah mewek, mereka mudah seperti itulah. Karena wanita hatinya berubah-ubah, kalau sudah pecah sulit dikembalikan lagi, ya. Maka berbuat baik kepada mereka karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.